Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan untuk materi keanekaragaman hayati, lanjut ke bagian 2 atau part 2. Nah, untuk part 2 ini kita membahas tentang biodiversity atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya, yang pertama, karena Indonesia berada di daerah tropis atau hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis itu memiliki tingkat keanekaragaman baik flora, fauna maupun mikroba yang sangat tinggi. Saking tingginya, ada gambaran bahwa masih banyak spesies yang belum diketahui jenisnya atau namanya, dan itu ada di Indonesia. Oke, selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu memiliki persebaran fauna. Nanti dibagi ada zona atau daerah oriental, Australia, dan daerah peralihan. Selanjutnya untuk flora, flora Indonesia itu masuk dalam daerah Malaysiana. Oke, kita lihat persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama untuk flora. Flora Indonesia itu termasuk dalam flora Malaysiana dan kawasannya meliputi ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan Kepulauan Salomon. Nah, wilayah-wilayah tersebut berdasarkan iklimnya, mereka berada pada daerah tropis. Dan tentunya untuk daerah tropis itu karakteristik tumbuhan atau flora yang sangat dominan adalah memiliki pohon yang ukurannya besar, terus kemudian kanopinya rapat, tudung atau kanopinya rapat, dan hutannya selalu basah. Kenapa selalu basah? Karena kondisi hutan itu menyimpan banyak cadangan air dan biasanya hujan akan turun sepanjang tahun di daerah hutan hujan tropis. Nah, untuk flora khasnya di sini ada pohon kayu ramin, meranti rawa, keruing rawa, durian, dan juga mangga. Nah, kalau kalian asing terhadap beberapa jenis tanaman ini, nanti bisa browsing di internet, coba dicek tanamannya kira-kira seperti apa. Kalau durian dan mangga saya rasa sudah tidak asing untuk jenis tanamannya. Ya, untuk karakteristik flora di kawasan Indonesia dibagi dua, ada flora di kawasan Indonesia Barat dan flora di kawasan Indonesia Timur. Nah, untuk yang barat, contohnya yang banyak diketahui atau banyak dilihat seperti tanaman meranti. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur misalnya matoa. Untuk kegiatan coba kalian cari tabel perbedaan. Kira-kira apa yang membedakan antara tanaman yang ada di daerah Indonesia Barat dan di daerah Indonesia Timur. Nah, selanjutnya saya ingin bicarakan tentang tumbuhan khas atau endemik. Yang dimaksud endemik itu hanya ditemukan pada satu daerah tertentu dan tidak ditemukan di daerah yang lain. Nah, tanamannya ternyata di Indonesia sangat banyak yang khas atau endemik, seperti kayu rami dan seterusnya. Ini ada di Sumatera, kayu besi di Jambi, Sumatera, Rafflesia, Sumatera Utara, matoa daerah Papua, meranti hutan Kalimantan, durian tersebar banyak Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya bisa dibaca. Jadi intinya jenis-jenis tanaman ini dominan ditemukan di wilayah Indonesia. Apakah di tempat yang lain tidak ditemukan? Ditemukan juga, hanya saja tidak terlalu banyak. Nah, karena wilayah Indonesia termasuk dalam wilayah Malaysiana, berarti jenis-jenis tanaman ini juga selain di Indonesia juga ditemukan di daerah yang masuk dalam wilayah Malaysiana. Selanjutnya kita lihat persebaran fauna.
atau hewan. Nah, dari gambar ini kita lihat ini persebaran fauna yang ada di dunia. Ada garis-garis seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan ada pengelompokan fauna yang ada di dunia seperti ini? Tentunya garis ini tidak dibuat serta-merta atau seenaknya penggaris itu tidak ya. Karena garis-garis ini itu merupakan batas. Dan yang menentukan batas ini adalah ciri-ciri dari hewan. Tentunya misalnya di sini neotropical, di sini ada afrotropical. Nah, hewan yang ada di neotropical memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan hewan yang ada di afrotropical. Karena berbeda, maka mereka dikelompokkan menjadi zona tertentu. Nah, ini ada beberapa pembagian dari fauna yang ada di dunia, sama seperti gambar sebelumnya. Sekarang kita lihat yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ada dua garis yang membatasi. Yang pertama ada, kita lihat dulu garis Wallace. Nah, ini garis Wallace. Nah, untuk garis Wallace ini wilayahnya dia membagi Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu Oriental dan Australia. Nah, di sini. Tentunya pembagian ini didasari pada perbedaan ciri khas yang ada di daerah Oriental juga di daerah Australia. Nah, selanjutnya ada lagi seorang peneliti Weber. Weber itu ternyata menemukan di daerah ini nih, ternyata memiliki ciri khas campuran. Jadi bercampur antara daerah Oriental dengan daerah Australia. Nah, sehingga dia membuat lagi satu garis di sini dan membagi Indonesia akhirnya menjadi tiga wilayah, yaitu Oriental, Peralian, dan Australia. Nah, Oriental atau Asiatis ada harimau, orangutan, badak, gajah. Nah, ini yang dominan di sini. Dominan. Terus selanjutnya ada tipe peralian. Ada babi rusa, komodo, anoa. Terus Australia, di sini ada kasuari, cendrawasih. Ada juga di sini nanti ada hewan berkantung. Nah, masing-masing punya karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Nah, untuk eksplorasi coba kalian buat tabel perbedaan ciri khas hewan yang ada di wilayah Australia dan Oriental. Meliputi mamalia, kera, jenis burung, hewan berkantung, dan contoh spesies endemik. Saya beri contoh satu, misalnya untuk mamalia. Mamalia itu banyak ditemukan di daerah Oriental. Nah, maka nanti untuk tabel Oriental mamalia banyak ditemukan. Sedangkan Australia itu ditemukan sedikit. Nah, terus selanjutnya pada daerah Oriental itu ditemukan mamalia yang ukurannya besar. Gajah Sumatera. Nah, itu kan ciri khas dari Oriental ya. Sedangkan di daerah Australia itu untuk mamalia ukurannya kecil, jumlahnya sedikit, dan banyak ditemukan mamalia yang berkantung. Ya. Ya, anak-anak. Jadi itu kegiatan yang nanti kalian lakukan. Ada satu lagi, coba kalian kenali pulau-pulau yang ada di sini. Jadi misalnya nanti ketika kalian menyebutkan coba Kalimantan tuh masuk ke dalam wilayah atau zona mana. Nah, kalian bisa menjawab, berarti Kalimantan berada di daerah atau zona Oriental, Sumatera Oriental, Jawa Oriental. Bagaimana dengan Bali? Nah, kita lihat di sini, oh Bali ternyata masuk dalam daerah Oriental. Bagaimana dengan Sulawesi, Maluku, Irian Jaya masuk ke dalam zona Australia. Ya, untuk part 2 saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat belajar. Silahkan melaksanakan kegiatan belajar untuk hari ini dan jangan lupa untuk kegiatan belajar ini buktinya diupload di GC. Saya akhiri, selamat pagi dan ketemu pada pertemuan selanjutnya.